keren menurut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah. Amma ba'du, kanca-kanca yang saya hormati, alhamdulillah kita masih sehat ya, sehat, masih berkedip, mata ini berkedip. Kalau matanya nggak berkedip yang susah. Matanya nggak berkedip, kemana-mana dijodohin orang dia. Beli sayur nggak dapat, terima kasih, dapat jodoh nggak bisa jadi keren. Anda nggak bisa jadi pemuda keren kalau matanya nggak berkedip. Jadi tadi apa yang kedua kalinya sholawat salam Allah atas baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang pertama kan pemuda keren menurut Islam. Ada pemuda keren menurut non-Islam aja ya. Tapi kita nggak bahas. Rasulullah itu begini, ya Rasul bagaimana, ditanya, ya Rasul bagaimana tanggapanmu terhadap pemuda? Apa yang dikatakan Rasul? Ketika aku pertama kali mendakwahkan Islam, para pemuda yang percaya kepada orang tua yang justru menantang dakwah. Ini apresiasi Rasul terhadap orang muda. Artinya Sayyidina Ali muda ya, muda. Utsman pada waktu itu masih menjadi tokoh yang sangat muda. Nah, justru orang-orang kaum tua yang menolak Nabi. Ini apresiasi Rasul kepada orang muda. Saya akan bahas tentang terminologi muda. Anda merasa muda nggak? Alhamdulillah. Ada yang merasa tua nggak? Ada yang merasa tua nggak? Nggak ada ya? Semuanya merasa muda ya? Serius? Anda nggak ada yang merasa tua itu nggak ada? Nggak ada ya? Bener ya? Nanti nyesel, wah tahu gitu merasa tua semuanya gitu. Apa nunggu nyesel aja lah gitu. Ini kan spekulasi deh. Saya tanya, ini merasa muda semuanya? Iya. Ada nggak yang merasa tua? Nggak ada loh. Nanti kalau setelah apa yang saya terangkan baru tahu, oh tahu gitu merasa tua aja gitu. Ada nggak yang spekulasi duluan gitu? Ya udah saya merasa tua gitu. Juga saya merasa tua. Muda semuanya ya, milih muda ya. Kenapa kok milih muda? Milih tua saja, Pak. Milih tua saja, Pak. Kenapa kok ada? Oke lah. Milih anak-anak, pemuda, apa orang tua? Milih mana? Milih orang tua. Anak muda. Yang cowok-cowok milih apa ini? Anak muda. Milih muda. Orang tua, Pak. Ada saja, ada orang tua ada ini. Milih orang tua ada. Anak orang tua. Yang ini, yang teman-teman cewek. Anak-anak. Yang enak. Yang enak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Sempurna ketika dia masih belum berdiri tegak, dia masih merangkak, kemudian lambat laun dia mulai berjalan tegak. Ketika usia mulai memakan sisa-sisa sejarah kehidupannya, mulailah dia kembali pada asal mula. Badan yang dulu tegak mulai terbungkuk-bungkuk. Bicaranya yang dulu tegas, yang dulu tersusun bahasanya sangat rapi, kemudian mulai pelo itu bahasa Indonesia apa? Mulai terbata-bata kembali, mulai tidak ingat itu dan itu. Rambut yang pertama kali muncul sangat halus, lembut, kemudian semakin lama dengan berbagai macam cara dipertahankan agar tetap halus, lembut.
seiring dengan perjalanannya waktu, ketika usia terus semakin merayap, memakan habis sisa-sisa usia, rambut mulai memutih kembali, dia mulai rontok, mulai habis, gundul lagi ketika bayi, sama ketika bayi. Dari uraian singkat saya tadi, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Saya tanya, Anda disuruh nyium bayi senang nggak? Senang gitu ya. Senang. Bayinya siapa saja? Orang nggak kenal siapa bapak ibunya, nggak usah tanya apa status bapak ibunya, di mana nikahnya, kapan nikahnya, nggak usah tanya. Kan nggak usah tanya kayak gitu ya. Yang penting ada bayinya, nggak tahu ini ibunya, ini ibu beneran atau ibu yang nyamar dari pocong, dari gondorowo atau apa. Bawa bayi, cium, senang ya, senang ya. Semakin lama usianya bertambah, tetap senang ya. Nah, usia remaja ya, senang ya, nyium senang ya. Usia dewasa senang nyium senang. Tapi kemudian konteksnya nggak setiap orang tua yang bawa remajanya diciumin. Kemudian jadi tua gitu. Senang nggak nyium orang tua? Oh senang lah. Kalau sudah nenek-nenek, kakek-kakek senang nggak nyium? Ya tertentu sama kakek neneknya saja. Kalau kakeknya neneknya orang kan ya. Maaf, ini kajiannya bukan, saya tidak harus bahas masalah oh ini murid bukan, ini ilustrasi saja ini. Kenapa bayi begitu senang nih, kita senang nih, apa alasannya? Alasannya kenapa? Lucu, imut, goplem, seakan kalau remaja mulai kempot itu. Padahal puasa gitu. Lucu ya, lucu. Ada bilang lucu, ngelawak nggak dia? Nah, si lucu sampai apa bayinya gitu. Nah, kalau bayinya lucu baru apapun yang dilakukan oleh bayi lucu ya. Iya kan? Bayi guyu, oh tambah lucu. Bayi jalan merangkak lucu. Bayi ngompol lucu. Mandi lucu. Pakai baju lucu. Kalau kita ini sudah sulit untuk berbuat lucu deh. Bahkan temannya bilang, oh nggak lucu ini kan dia susah. Saya kira temannya ngelawak nggak lucu deh. Saya akan bahas. Nah, ini menarik, simpel saja. Pemuda yang keren, nggak usah nurut Islam dulu. Pemuda yang keren, pemuda yang apa? Yang lucu. Ada teman itu, berteman itu. Nanti kan kaitannya dengan teman ini. Anda berteman dengan orang lucu sama orang yang serius, nggak bisa senyum ya mana? Nah, lucu loh. Aneh kagak humoris, lucu, asik gitu. Menang serius. Lagi apa? Jangan ganggu. Ayo pulang sih, baca buku, jangan ganggu. Tak tangan, baca buku, jangan ganggu. Anu tak tangan ya? Jangan ganggu, baca buku. Gak taunya makanannya dimakan gitu. Loh, ini mamanku. Loh, jangan ganggu, saya lagi makan. Ini tak bawa dulu ya. Jangan ganggu, saya lagi baca buku. Loh, ini sepedaku. Jangan tanya, saya lagi bawa sepeda. Loh, ini benar. Oke, yang pertama itu lucu. Anda jadi orang yang
Jangan seperti saya lah, kalau saya tuh nggak bisa lucu ya. Itu mau lucu aja, mau gimana aja tuh lucu, nggak bisa ya. Ya segini aja, terima apa adanya. Ada yang mulai ada yang lucu ya. Dalam tanda kutip asik lah ya. Berteman itu asik, gitu. Jangan serius-serius dalam tanda arti nih buat tasbih kalau gitu. Cukuplah hati kita berpikir kepada Allah, lisan kita tersenyum kepada hamba-hambanya Allah. Selesai. Biar hati kita yang berpikir kepada Allah, lisan kita tersenyum, lisan kita ramah kepada hamba-hambanya Allah. Iya. Paham? Jangan ganggu, saya lagi zikir dengan Allah. Saya lagi ingat kepada Allah. Jangan memaksanya terus aku gak elek dia. Loh, oke. Keren itu apa sih? SCTV, ATP. Keren itu apa? Karena Rasul banyak sekali. Rasul itu bicara kepada bicara tentang pemuda gitu. Umum aja, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ila Allah minal mu'min al-dhaif. Allah lebih suka mukmin yang kuat sama pemuda yang kuat. Pemuda, apalagi ada kan pemuda hari ini, pemimpin masa depan gitu ya. Masa depan yang mana gitu. Saatnya yang muda yang memimpin. Negara ini tidak akan muncul kemerdekaannya tanpa ada sumpahnya para pemuda. Kan sumpahnya orang tua sudah tidak bisa dipercaya. Kebetulan yang sumpah para pemuda itu. Oke, terus begini deh. Saya akan kasih begini. Anda mikirnya, saya kira pemuda itu harus kita maknai secara yang gitu ya. Harus kita maknai secara usia. Anda mungkin sepakat dengan ini ya. Tapi ini kan bahasan-bahasan yang tidak terlalu dalam. Ketika ngomongkan pemuda itu urusannya dengan fisik, urusannya dengan usia. Saya akan kasih begini, manusia itu ada yang dia usianya masih muda, tetapi pikirannya sudah tua. Ada orang yang usianya sudah tua, mikirnya masih muda. Yang bahaya, usianya muda, pemikirannya masih bayi. Yang lebih fatal lagi, usianya tua, mikirnya masih bayi. Nah, kalau orangnya muda, masih muda ya, pikirannya sudah tua, dalam tanda kutip, keilmuannya matang, sikapnya sudah matang. Ada yang usianya tua, tapi nom-noman. Neng di lek, sik, cangkruk. Mulai nyambung. Oke. Neng di bah, anak bisa nggak ngelak-ngelak rek nom-nom. Nom-noman. Nah, mulai ada bahasa nom-noman. Nenek orang sudah tua. Neng di lek, ini semelok rek nom-noman. Nom-noman ini menjadi sebuah virus yang sangat berbahaya. Karena ketika ada anak usia nom-noman, usia yang dikatakan usia nom-noman, tetapi tidak mengikuti ritmenya, tradisinya nom-noman, nggak keren, susah. Kalau
Kalau begitu, dari diskusi ini nanti biar muncul banyak pertanyaan. Bagaimana pemuda keren menurut Islam? Apa? Pemuda yang kalau pemuda yang tahu ilmu Islam itu sih oke ya, itu sih oke. Pemuda yang berakhlak karimah, so pasti. Pemuda yang semangat, oh jelas. Kalau nggak semangat nggak arek no. Iya toh? Kan nggak mungkin saya di sini bahas pemuda itu menurut Islam adalah orang yang semangat. Nah, berarti kalau orang tua semangat nggak bagus. Pemuda menurut Islam adalah yang berakhlakul karimah. Nah, berarti kalau belum muda nggak apa-apa nggak berakhlakul karimah. Kalau udah tua nggak apa-apa. Pemuda menurut Islam yang keren itu yang dia punya pemikiran tidak muda lagi. Itu menurut saya. Dia punya pemikiran yang tidak muda. Paham? Belum. Anda bingung ya? Masih belum paham. Anda ketemu dengan teman dia wawasannya luar sih. Bahasanya sudah dalam. Kalau diukur secara usia, harusnya yang bicara itu bukan usia-usia dia lagi, tapi usia berapa puluh tahun. Itu keren. Berarti mereka melampaui usia. Jangan ditinggal usia. Usianya sudah 20 tahun, pemikirannya masih 10 tahun. Ini bahaya. Ini yang terjadi saat ini. Usianya muda, pemikirannya ketinggalan. Usianya masih belum muda, masih anak-anak. Usianya masih anak-anak. Maaf, pemikirannya masih anak-anak. Tapi ada yang anak-anak. Tapi sekarang yang susah itu orang itu usianya sudah usia dewasa, karakter, sikap, mentalnya masih anak-anak. Sementara banyak yang masih anak-anak, tapi biologisnya sudah dewasa. Paham apa enggak? Iya dong. Usianya masih anak-anak, tetapi biologisnya sudah kayak orang dewasa. Justru di sisi lain banyak orang yang sudah dewasa, sudah masuk pemuda yang Anda maksudkan tadi, tapi usianya maaf, pemikirannya, emosinya masih anak-anak. Anda pilih mana? Anda harus pilih orang keren itu. Dia muda secara hitungan usia, sekian tahun, tetapi dia sudah begitu tua secara keilmuan. Ini yang ideal. Jadi seakan-akan dia muncul. Kalau Gus Dur itu kan mesti kan dikatakan dia melampaui, pemikirannya terlalu melampaui zamannya. Seakan-akan dia berpikir bukan untuk zaman ini, tapi zaman sekian tahun yang akan datang, dia aplikasikan, dia terapkan, dia munculkan di hari ini. Ini yang tepat. Nah, berarti kalau ngomongkan muda, kita nggak akan ngomongkan masalah usia, tetapi bagaimana karakter pemikiran kita. Mulai sekarang, Anda setidaknya mengukur, saya ini pemikiran saya dengan usia saya ini cepetan mana? Jangan-jangan usia saya yang cepat, sementara keilmuan saya berjalan sekitar itu saja. Kan susah. Usianya segitu, tapi ilmunya sudah melampaui batasnya. Maka muncul ada seorang, dia masih muda tetapi dituakan, ya enggak? Nah, dituakan dalam hal ini bukan usianya dituakan terus dikasih rambut putih, tidak. Tapi dia dianggap tua. Secara apa? Secara mental sama pemikiran. Anda harus menjadi orang yang seperti ini. Dia muda tetapi dituakan.
dia bisa dikatakan dituakan, dia bisa menjadi orang yang dituakan. Syaratnya apa? Syaratnya sikap dan keilmuan dia sudah tua. Dalam tanda kutip tua, ilmunya tua itu ilmu singgi itu Pak. Ya ilmunya sudah banyak, wawasannya sudah luas gitu aja ya. Maka kemudian enaknya dikatakan ilmunya sudah tua gitu ya. Kalau ilmunya masih anak-anak kan sebatas minta A minta B kan gitu kan. Bagaimana cara minta A minta B itu ilmunya anak-anak kan. Ya dulu aja punya strategi yang sangat gitu. Saya nggak pernah minta ke orang tua itu teriak-teriak, nggak pernah. Tapi pasti langsung dikasih, pasti. Saya hanya bawa batu, nempel-nempel di lemari. Ini jangan ditiru. Ini bilang, Mak, kepek-kepek sedikit ini. Mak, iya itu sudah bilang. Ini nakalnya. Mau, misalkan ada es itu. Mak, es. Diam sudah. Ketuk batunya ini yang berbahaya. Enggak ada. Dulu saya melihat itu yang ya sendiri, ya tertawa sendiri. Enggak sampai teriak-teriak, sampai muter-muter itu, sampai kejar-kejar, enggak. Itu bawa batu keluar, Mak es. Oh iya. Mak es gitu ya. Ini harus segera dibelikan es. Kalau tidak, tar gitu ya. Jangan ditiru, nanti ada Mak, opo di kono iki, pecahan. Pecahan gitu. Jenengan yang ingat ini. Ada lagi ya, saya ingat ketika saya SD, usia saya masih SD kelas 4, kelas 3, kelas 4, kelas 3. Saya sudah pasang gambarnya. Ada buku. Kalau beli buku itu dulu gambarnya kan, sekarang kan macam-macam, ada Hello Kitty, ada apa lagi yang lucu-lucu. Kalau dulu gambarnya pahlawan revolusi itu ada. Nah itu saya guntingin. Marahnya minta ampun. Siapa orang tua nggak marah dibelikan buku digunting? Saya diem. Tak gunting, kotak, ya bukunya lubang, covernya lubang. Saya tempel di rumah itu, tak tempel di mana-mana, di lemari ya. Marah kalau sampai itu diganggu gugat itu. Kecil yang dibiarkan. Baru mau sekolah itu hormat tujuh kali. Enggak nyari orang tuanya mana, saling enggak. Mak, budal, oh ya, ada kali. Pak, enggak ada suaranya, iya. Berarti lagi di mana itu? Hormat 7 kali. Orang tua 7 kali. Hormat baru berangkat. Hormat baru berangkat. Hormat. Katakan ini tidak terjadi pada saya. Dia anak, secara fisik anak. Semangatnya dikatakan semangat anak atau semangatnya saya? Tidak semangatnya anak lagi. Tidak semangat anaknya. Saya masih ingat pertama kali mondok. Setelah kabur dari rumah, pulang. Saya masih kelas, ya saya TPQ itu kelas berapa sih? 3, kelas 3, 4 itu SD 5. Kalau nggak salah ya antara 4 dan 5. Itu berangkat ngaji, mau ke pondok, itu naik sepeda. Hujan. Pakai baju putih, hujan terus. Sepeda saya keluarkan. Apa yang ini? Ngaji nek yang ini yang pondok aku. Biarkan. Lalu saya keluar. Udan deh gak saya ngaji. Gak oleh. Masya udan wong kudu tetep ngaji ya. Dibiarkan sama orang tua saya. Ya ini. Harusnya wae kan ojo le udan bahaya. Ayo ngaji kene kan dibiarkan, tinggal duduk. Dilihatin, saya masih ingat dilihatin dari dalam rumah. Saya berangkat. Udan berangkat di pondok. Masih kecil. Ya senang, satu senang karena usia seneng udan. Pikir saya oleh mondok itu
iki gak oleh pedot. Kudu terus. Gak oleh. Udan kudu udan. Ini hak, cerita saya ini hak, saya tidak marah. Masih ingat kalau sekarang, kalau tahu sekarang kan jadi enggak lah. Atau setidaknya marah kalau orang nganter aku apa, gaya payung apa gaya apa enggak. Karena enggak ada kamus, diantarkan enggak ada kamus. Oke ya, kalau ini kalau anak usia kelas 5 SD dia ngengkel berangkatnya ngaji walaupun hujan, saya katakan Anda bisa mengatakan secara fisik dia anak-anak, tetapi secara pemikiran Anda akan berani mengatakan anak enggak? Semangatnya semangat anak-anak atau semangat apa? Jelas bukan semangat anak-anak. Anak-anak akan bilang, udah langsung ngaji. Anda usianya berapa? Anda ukur ilmu saya, emosional saya, intelektual saya, spiritual saya, sama usia saya cepetan mana? Jangan sampai meninggal usianya sudah sekian, spiritual, emosionalnya masih tertinggal jauh. Anda jadi orang yang rugi. Makanya di dalam takmir, di dalam taklim kuliahan mustaqilan nanti setiap hari harus punya ilmu. Anda maupun enggak, oh kemarin saya dapat apa sih? Oh kemarin saya dapat punya ilmu apa sih? Iya kemarin saya. Oh iya. Nah ini harus. Tadi malam saya di Jember. Tadi malam saya ada di Jember. Jam 2, jam 1 ada di Komite. Nah ini nanti saya targetkan jam 8 saya sudah ada di Ajung lagi di Jember. Ngapain Pak? Hanya kepengen ketemu sama guru saya kan. Saya ini cerita fakta. Tadi malam cerita. Saya di Jember di Pompang. Dan teman saya kan Pak I, SMS kan saya ini masih muda, tetapi dialah guru saya. Usianya muda, anaknya masih satu, muda usianya. Sekarang mungkin usianya 35-an lah, maaf 37, 30, belum sampai 40 lah, masih sangat muda. Beliau, dia muda, tapi bagi saya beliau kelihatan muda, tetapi dia punya ilmu, punya semangat, punya pemikiran yang tidak dikatakan muda lagi, melampaui usianya. Jadi ketika jam 8 nyampe SMS kan mas saya, tunggu di mas, Jember, perjalanan ke Jember, kapan pulang nggak dibalas? Lukman dari Kepanji, terus ditelepon saya, tenang toh, tak perhatiin misalnya. Ya dalam hati beretes, begitu tajamnya seorang guru, tajamnya datang Rasul. Nah, benar serangan enggak nama gue. Hanya saya milih. Ya, saya tunggu lah. Walaupun nanti malu gitu enggak apa-apa. Selamatlah bismillah. Ya, gitu. Yes. Ketemu saja sudah malu. Oke, baik. Inilah yang kemudian saya sebut ya. Biar fisikmu muda, biarkan fisikmu muda, tetapi jangan biarkan pemikiranmu hanya berhenti menjadi muda. Karena pemikiran usianya harusnya lebih daripada usia. Paham ya? Jangan sampai kemudian saya muncul arek iki wis gede cek koyo arek cilik aja. Apalagi ungkapan inilah sebenarnya yang jangan sampai terjadi pada kita. Iki wis gede koyo arek cilik, apalagi orang tuanya bilang, "Lupa anak sampean iki wis gede wis SMA kok panggal SD ya gitu." Iya Bu, awet nom. Anaknya bilang, "Awet nom." Atau bilang, "Wong itu tuwek, koyo arek cilik." Wah, ini bahaya ya. Tuwek koyo arek cilik, kayak apa ya tua anak kecil. Ini ya, kita ini berapa?
kita akan lebih balas bagaimana keilmuan saya ini sudah, usianya sudah sejauh mana ilmu saya ini, sikap saya, karakter saya, mental saya sudah sejauh mana. Ini harusnya kita. Apakah kita tetap seperti anak-anak? Jangan-jangan kita ini hanya menjadi makhluk yang dijadikan lelucon saja. Atau kita ini berjalan di muka bumi ini, usianya bertambah tetapi ilmunya justru semakin lama semakin banyak yang lupa dan tidak banyak yang ditambahkan. Ini berbahaya. Apalagi spiritual kita, kedekatan dengan Allah kita bagaimana? Mental kita bagaimana? Kita menjadi orang yang semakin berani, semakin hebat, atau semakin mudah galau, semakin mudah bingung, atau apa? Saya kira ini silakan ada waktu kita berdiskusi. Jadi menurut saya pemuda keren menurut Islam adalah manusia yang bisa dikatakan secara hitungan usia memang muda, tetapi dihitung secara pemikiran dan wawasannya tidak mudah lagi. Tidak mudah lagi. Oke, saya kira itu. Silakan mungkin ada yang mau diskusi. Oke, silakan ada. Apa? Tanya apa? Apa? Pak Yoga, Pak Mulia. Apa? Gimana? Apa? Pak, menjadi dewasa ini kan butuh proses ya, Pak. Iya. Yang tentunya itu apa saja? Menjadi dewasa itu butuh proses. Oke. Apa saja prosesnya? Apa saja? Prosesnya begini. Kalau dewasa adalah tujuan, dalam arti dewasa bukan usia, tetapi kemapanan pemikiran kita, kemapanan sikap kita dewasa ya. Atau bahkan lebih dari itu. Harus proses. Prosesnya apa saja? Kalau itu adalah tujuan, maka saya akan ibaratkan bata. Jika bata itu adalah tujuan, maka ada proses di situ. Ada proses menjadi tanah, ada proses dijemur, ada proses diinjak-injak, ada proses dijadikan dicampur-campur, sampai ada proses dibakar. Ya enggak? Nah, Anda harus nyari proses itu. Anda tanya kepada diri Anda hidupnya datar saja apa penuh dengan tantangan? Kalau hidup Anda cuma datar-datar saja bahaya. Ibaratkan bata cuma dicetak setelah itu dibiarkan saja, nggak matang-matang. Biar dicetak, setelah dicetak belum selesai istirahat untuk dicetak, dijemur, belum selesai merasakan begitu panasnya terik matahari dibakar, belum selesai habis asapnya kayu-kayu sisa bakaran sudah diambil, belum selesai sudah diangkut kendaraan, belum menikmati nyamannya di atas kendaraan sudah dipasang, tetapi kemudian kau akan dikenang seperti ini. Bangunan ini tidak akan kokoh tanpa punya bata yang kokoh. Kehidupan ini tidak akan indah tanpa hadirnya sampeyan. Harus begitu. Anda harus menganggap kehidupan ini tidak indah tanpa hadirnya sampeyan. Jadi bagaimana Pak prosesnya? Proses tidak bisa kita katakan, oh Anda harus sholatnya padat, Anda harus puasanya padat, enggak. Oh Anda harus rajin berpikir, tidak hanya itu. Tetapi setiap ritme kehidupan Anda harus melaluinya dengan satu, sadar. Paham nggak? Peka dan sadar. Ini yang sulit. Anda hari ini jadi apa? Harus sadar. Anda sekolah, harus sadar kalau Anda sekolah. Jangan, loh, kok ngomong lulus, ini bahaya. Loh, kelas lulus. Ngerti ya kelas cindek ini, saya gini. Kelas telu. Ngerti ya kelas lulus saya gini. Anda sadar kalau Anda punya teman hari ini, ya enggak? Anda harus sadar kalau Anda dikelilingi teman, gitu ya. Nah, bagaimana Anda jadi orang yang paling menyenangkan di antara teman-teman Anda?
Jadi orang hebat di antara teman-teman Anda. Jadi orang yang paling semangat di antara teman-teman Anda. Jika ada masalah datang, oke. Ini ibarat botol jemur. Datang lagi. Hari ini Anda diinjak-injak orang, dihina, dicaci maki, oke. Tapi kalau sudah jadi bata, mahal harganya. Apalagi kalau sudah disusun dengan yang lainnya menjadi sebuah bangunan, wah luar biasa. Maka ketika foto Anda kelak akan dijejer dengan foto-foto orang yang paling berpengaruh di dunia. Foto Anda dijejer dengan tokoh-tokoh yang menginspirasi bangsa. Foto Anda dikenang dijejer dengan orang-orang yang berjasa di dunia. Maka Anda seakan-akan bata yang dijejer dengan yang lainnya menjadi sebuah kokoh untuk bangunan yang indah. Itu. Katanya Mbak Wahid Hasyim, membaca sejarah itu penting. Membaca sejarah itu penting, tetapi lebih penting lagi adalah membikin sejarah. Jauh lebih penting adalah membikin sejarah. Kalau Gus Dur jadi orang hebat itu perlu, tetapi lebih perlu adalah menjadikan orang-orang sekelilingnya jadi hebat. Wah, ini tingkatannya kan sudah luar biasa. Seorang guru betul, guru kan gitu, lilin, biarkan aku habis terbakar, tetapi terang ini suatu ketika akan bermanfaat. Gitu ya. Oke. Jadi bagaimana caranya, Pak? Caranya Anda harus sadar. Hari ini Anda sedang apa, jadi apa, harus sadar. Dan jangan sampai biarkan Anda membiarkan diri Anda, walah, kok moro-moro isu. Ngerti ya mabengi. Alah, wis UTS ya. Oke, gitu ya. Jangan jadi orang yang betul. Oke, silakan. Ada lagi? The last question. Pertanyaan terakhir ya. Oke, bagaimana memunculkan jiwa berani di setiap pemimpin? Bagaimana caranya? Anda penakut? Enggak, saya tanya sekarang. Berani? Anda takut? Anda penakut? Anda penakut? Oh, mutian, Pak? Enggak. Di Rama? Oh, mutian? Enggak. Iya, enggak. Tegak, enggak? Pikir. Oh, mutian deh? Pikir dia. Memang takut, penakut? Untuk takut dia. Jangan tanya itu. Jangan kau tanya, Pak, bagaimana memunculkan keberanian dalam diri saya, Pak? Karena pada hakikatnya keberanian itu sudah ada dalam diri Anda. Jangan tanyakan. Jangan ada sebuah ungkapan, bagaimana ya agar saya berani. Jangan. Hilangkan ungkapan, bagaimana biar saya berani. Ganti dengan ungkapan, aku adalah orang yang berani. Jangan ada kata-kata itu lagi. Jangan ada kata-kata, Pak, bagaimana Pak agar saya itu rajin, Pak, agar saya nggak malas. Jangan. Anda katakan, saya ini adalah orang yang rajin dan akan saya bawa teman-teman saya rajin seperti saya. Anda bilang, saya ini laki-laki. Masa saya ini takut? Anda bilang, saya ini perempuan. Perempuan diciptakan untuk tidak takut. Gitu. Pak, takut sama apa? Takut memimpin. Kulukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kamu adalah pemimpin. Kalau kau takut karena kau memimpin, maka kau mengingkari sunatullah. Karena sunatullah adalah menjadikan diri kamu adalah seorang pemimpin. Seperti apa mana? Wedi Pak, emek hantu. Takut Pak, malam-malam berjalan takut Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya. Apalagi Anda takut? Pak, saya takut Pak, saya takut ada masalah. Masalah itu kau takuti atau kau berani, kau tantang atau kau hindari.
masalah akan datang terus seiring dengan berjalannya usia Anda. Karena teman kita hidup ini adalah masalah. Dan akan kita katakan kepada teman kita yang bernama masalah, hai masalah, aku tidak akan mengusirmu. Hai masalah, aku tidak akan membencimu. Tetapi kau harus tahu, kalau aku ini temanmu ini lebih punya teman yang lebih dekat daripada kamu. Dia cemburu. Siapa? Allah. Ayo panikkan teman. Karena Allah yang maha memberikan solusi. Kita ini dikasih masalah satu, Allah memberikan ribuan solusi. Pak Lukman kok begitu mudahnya Pak mengucapkan itu? Seakan-akan Pak Lukman tidak punya masalah. Masa aku harus bilang kepada Anda kalau saya punya masalah? Karena aku tahu Anda juga punya masalah. Ngapain? Sama-sama punya masalah. Tetapi kita akan bilang, ayo rek semangat, setiap orang punya masalah. Dan justru masalah inilah yang akan menjadikan kita akan terus diangkat derajatnya oleh Allah, ya enggak? Maka berterima kasihlah kepada masalah, karena dengan dia kita diangkat derajatnya oleh Allah. Harusnya Anda jadi pelajar, minta ujian itu setiap hari. Karena kelulusan itu diukur dengan ujian. Ya lulus terus. Nah, ujian. Pak, ujian terus saja. Ya lulus terus. Nah, ini. Nanti ditambah. Dan gak akan mungkin sang penguji itu memberikan pertanyaan yang sama. Hari ini diuji 7 kali 7 berapa? 49. Besok Pak akan diuji lagi 7 kali 7 berapa? 49. Besok akan ditanya lagi 7 kali 7 berapa? 49. Ah, yang uji gak benar. Anda berani gak mengatakan Allah ini kan penguji? Anda berani gak mengatakan kalau Allah sang penguji ini mengatakan gak benar? Gak berani. Berarti Allah akan menguji kita dengan sesuatu yang terus meningkat. Hari ini kita diuji dengan seperti ini, besok lagi, besok lagi, besok lagi. Kemudian Allah akan berfirman kepada kita, inilah hambaku yang luar biasa. Aku berikan ujian, tetapi dia tidak pernah putus asa. Seakan-akan di dadanya ada sebuah kalimatku, wala ta'asu an ruhillah. Jangan kau berputus asa akan rahmat Allah. Paham? Jangan tanya bagaimana Pak memunculkan keberanian, karena Anda adalah orang yang muda. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka di dalam hatinya tidak ada ketakutan sama sekali dan tidak ada kesusahan sama sekali. Enggak perlu baca la tahzan, jangan susah, atau la tahla, jangan mengeluh, karena di dalam hatimu ada kitab yang lebih dahsyat daripada buku itu. La tahzan dan la tahla. Apa itu? Hati nuranimu yang tidak pernah takut. Saya kira itu ya. Semoga bermanfaat inspirasi sore kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.